Oke. Ya, untuk kita malam hari ini saya ditugaskan untuk jadi liturgosnya, Pak. Siap. Ya, baik. Terima kasih semua. Selamat malam, Bapak Ibu. Om Roni yang Sumatera lagi heboh ya. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang pada malam hari ini yang kita lakukan ibadah KRT virtual melalui aplikasi Zoom malam ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang dipimpin Bapak Pendeta Erik. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Ya, kita akan membuka atau mengawali ibadah Zoom ini, virtual ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Kita akan sambut nyanyi pembukaan ini dengan pembacaan Mazmur pujian. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu, ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Berbahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada dan berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Sebab hanya Tuhan Allah pelindung kita dan Raja yang agung yang mempunyai kisah kasih dan kehormatan. Amin. Amin. Kita sambut pujian Mazmur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Kau
Ya, Pak Pendeta, kami silakan untuk membawakan firman. Ya, Malam hari baik, ini. kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong dan Roh-Mu yang menyerta, sehingga firman yang kami renungkan, kami dengar, boleh kami nyatakan. Tuhan yang mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ke-34. Injil Matius. Saya akan share screen gantian. Baik. Kita akan membaca Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 25 sampai dengan ke-34. Begini katanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, karakter dasar atau emotion state atau orang pun juga mengatakan gitu ya, basic instingnya manusia. Basic instingnya manusia itu adalah fear and greedy. Fear itu artinya ketakutan. Ya, semua orang punya ketakutan. Bahkan anak kecil aja sejak dia lahir, kita tidak mengajari, kita tidak pernah mendidik, mengajari ya, nggak tahu. Tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan orang asing, bayi umur sebulan mah sama siapa aja mau toh. Umur sebulan, oh digendong siapa aja. Yang kalau gendongannya enak, mau. Tapi begitu umur 3 bulan, umur 4 bulan ketika dia mulai mengenali orang, maka ketika dia digendong oleh orang asing, ada ketakutan. Ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman, ada rasa terancam, ada rasa bahwa dia merasa tidak enak. Ya, itu adalah instingnya manusia.
Jadi ketika bayi itu sudah mulai curiga atau dia tidak nyaman dengan orang lain dan tidak mau, misalkan umur 3-4 bulan gitu, 5 bulan, maka ketika itu dia sudah mempunyai pertahanan diri, self defense. Dia membela, mempertahankan dirinya karena ketakutan itu adalah bagian dari realitas kehidupan manusia untuk survive. Gitu ya. Maka yang disebut dengan fear beda dengan afraid. Gitu ya. Tapi fear itu adalah ketakutan yang berlebihan membuat orang tidak berani untuk melakukan sesuatu dan cenderung sembunyi, tertekan atau bahkan melarikan diri. Ya, saudara, kalau Bapak Ibu nyari di Google, biasanya fear and greedy ini biasanya orang main di pasar modal. Ya, orang main di pasar modal, maka orang cerita fear and greedy. Ya, fear itu adalah ketakutan buat dia untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, dan untuk melakukan misalkan membeli saham ataupun juga berbuat sesuatu. Tapi dalam kehidupan yang lebih luas, fear ini pun juga banyak sekali membuat manusia ini kemudian punya ketakutan dan kekhawatiran. Ya, yang diawali dengan kekhawatiran. Lalu apa artinya greedy, saudara-saudara? Gitu ya, greedy itu pun juga adalah keinginan memiliki sesuatu secara berlebihan. Itu pun juga adalah naluri dasar manusia. Coba kita perhatikan anak-anak kecil, bayi kita. Anak-anak kecil bayi kita itu, gitu kan, kalau dia punya makanan, belum tentu dia mau berbagi dengan orang lain, sesama bayi. Ya, atau ketika dia mempunyai makanan ada 2 atau 3 banyak begitu, maka dengan 2 tangannya dia akan meraup sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dia mendekap, gitu. Dan ketika orang lain meminta, mungkin dia belum tentu dia mau memberi. Saudara, itu berarti manusia, orang bayi kecil itu sudah punya cenderung apa? Greedy, karakter, menguasai. Ingin memiliki, ingin menguasai sebanyak-banyaknya. Serakah. Itu kan dia tidak peduli dan tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Saudara, apa hubungannya fear and greedy? Ketakutan dan keserakahan. Mungkin takut dan ketakutan kita beda. Takutnya dengan takut kuntilanak, takut gundruwo, takut setan pocong misalnya, ya, ketakutannya beda. Orang seringkali misalnya ketika orang belanja takut kehabisan, takut gak kebagian, takut tidak mendapat atau tidak mempunyai. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, ketika orang berebut susu beruang, Bapak Ibu ingat ya? Wah, sampai viral, sampai muncul tuh di televisi ya, ataupun juga di YouTube. Bagaimana orang berebut susu beruang. Itu padahal kalau nggak ada susu beruang, susu mah sama baik. Mau susu serigala, susu sapi, atau susu beruang, susu singa, kayak susu mah ya susu be. Nah, itu kan. Tetapi saudara, ketika itu, orang takut gitu kan. Seolah-olah bahwa susu itu bisa menangkal virus corona, bisa menyembuhkan virus corona, ataupun juga apa, orang yang sakit pun juga punya daya tahan lebih, padahal susu aja. Ya, tetapi karena pikirannya, lalu dengan ketakutannya, dengan kekhawatirannya, maka orang berebut sampai nggak kebagian. Dan orang pun juga membeli lebih daripada yang mereka butuhkan. Ya, lebih daripada yang mereka butuh. Mungkin kebutuhannya hanya 10, atau misalkan untuk seisi rumah, ya seisi rumah ibu bapak anak 2, ya 4, ya mungkinlah kalau 1 orang 2 ya 8 lah. Gitu kan, tapi orang bisa beli sampai berlusin-lusin. Saudara, ya itulah hubungannya antara orang takut maka orang serakah. Ini bukan juga terjadi soal ketakutan susu beruang. Ibu-ibu yang ingat tahun 98,
Ya, tahun 98 itu berapa puluh tahun yang lalu gitu. Ya, ketika Indonesia mengalami krisis, Soeharto jatuh waktu itu, saudara, orang ras beras. Ya, orang banyak sekali beli beras, sampai saya pun juga ke mana-mana nyari beras, susah. Itu, orang lain yang punya duit beli beras langsung berkarung-karung, itu kan. Kalau saya mah dengan doa aja lah, ada ya syukur, nggak mau udah apa boleh buat. Tapi karena takutnya orang, lalu kemudian orang lalu memberi dengan secara berlebihan. Ya, itu karena takut jadi orang menjadi serakah. Nah, karena itu saudara, apa yang kita lihat ya terjadi juga dalam kitab Keluaran pasal 16 ketika bangsa Israel mengalami kelaparan. Mereka bersungut-sungut, lalu berdoa minta kepada Tuhan, lalu Tuhan menurunkan roti mana dalam pasal 16. Ayat ke-16 itu Musa sudah mengatakan, begini perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya, roti mana yang jatuh gitu dari langit itu, roti mana yang tersebar, itu boleh mengambil segomer seorang sesuai dengan jumlah jiwa. Tapi ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan padanya sampai pagi. Lalu kemudian mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan banyak dan kemudian meninggalkannya di itu, lalu kemudian berulat, berbau, dan Musa pun juga marah. Jadi ada orang yang mengumpul tidak mendengar, lalu mengumpulkan lebih banyak daripada yang mereka perlu, malah jadi busuk, nggak ada gunanya. Itu kan. Nah, itu kenapa? Karena serakah. Itu jangan khawatir, ya Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang dimaksudkan ya yang Tuhan Yesus? Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Itu menyangkut soal makanan, minuman, pakaian, atau naungan, rumah tinggal, tempat tinggal. Ya kan? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Kenapa? Karena sukacita hidup itu jauh lebih penting. Sukacita hidup, damai sejahtera hidup, kesenangan hidup itu jauh lebih penting dari sekedar soal makanan. Ya, jauh lebih penting hanya dari sekedar apa yang mau dimakan, diminum sama dengan yang mau dipakai. Kenapa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, gitu kan, jangan kamu khawatir, dan apa latar belakangnya? Memang saudara, kalau kita mencoba memahami latar belakang Injil Matius 6 ini, terutama bagi orang-orang Israel itu hidupnya, saudara, di tengah iklim gurun dan setengah gersang. Gersang sekali. Gitu kan, Israel sekarang memang bukan main. Dia bisa mengubah gurun itu menjadi sebuah pertanian, ya, lahan pertanian. Ya, dia bisa mengolah lahan gurun itu menjadi lahan pertanian sehingga orang Dubai, orang Arab, bahkan orang Cina yang ada di gurun Gobi itu ya, mereka pun juga pada pergi ke Israel, termasuk orang Indonesia. Mereka belajar dari Israel bagaimana caranya menanam, membuat lahan gersang seperti gurun pasir itu menjadi lahan pertanian. Pertanian anggur, pertanian pisang, pertanian gandum. Itu kan mereka bisa sekarang, Israel sekarang. Tapi Israel zaman dulu, saudara, itu Israel zaman dulu benar-benar susah, gersang sekali. Gitu ya. Apa yang menjadi seringkali perebutan antar suku atau antar klan, yaitu oase sumber air. Atau tepian sungai Yordan yang seringkali menjadi peperangan. Kenapa? Karena di situ adalah lahan pertanian dan lahan peternakan yang subur. Gitu ya, orang kemudian berlomba-lomba, berusaha, berjuang untuk memperoleh lahan-lahan subur itu.
Dan memang saudara di Israel itu seringkali terjadi kelaparan. Kita baca aja di dalam Alkitab kita ya, udah berapa kali terjadi kelaparan. Sejak zaman Abraham, ya, kitab Kejadian pasal 12 itu dikisahkan Abraham pergi ke Mesir karena adanya kelaparan. Kelaparan di mana? Di Kanaan tentu. Ya, Abraham pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Lalu dalam kitab Kejadian 26 terulang. Ya, sama Ishak. Ya, Ishak dan keluarganya juga Ribka, ketika itu dia mengalami kelaparan, kekurangan bahan makanan. Lalu kemudian mereka pergi ke Filistin. Ya, keluar dari tanah Kanaan, dari Israel itu, lalu kemudian mereka mencari apa? Mereka mencari makanan ke daerah Filistin. Lalu terjadi lagi kitab Kejadian pasal 41. Ketika itu terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Dan Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Ya, ceritanya lalu kemudian Yakub dan anak-anaknya semua pindah ke Mesir, tinggal di Goshen dia. Itu kan kenapa? Karena di tanah Israel itu atau tanah itu, saudara, tanah Palestina itu atau tanah itu, saudara, itu sedang mengalami, tanah Kanaan ketika itu sedang mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Sehingga mereka harus mengungsi. Baik di zaman Rut, bahkan di zaman Daud, dan bahkan di zaman raja-raja, Nabi Elia dan Elisa pun juga mengalami masa kelaparan. Jadi kesimpulannya, saudara, daratan Israel ini sering terjadi kelaparan. Ya, daratan Israel ini sering terjadi kelaparan atau kegersangan, kekurangan bahan pangan. Ya, karena memang model tanahnya, konturnya seperti itu. Karena itu, saudara, makanan menjadi penting. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, yaitu menjadi sesuatu yang penting. Dan ketika itulah, saudara, ketika orang seringkali mengalami krisis pangan, krisis makanan, kelaparan, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan tentang apa yang akan kamu minum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gitu kan, kenapa? Gitu, kamu hai orang yang kurang percaya, katanya. Ya, jangan kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Ya, saudara, kita ingat dalam Mazmur pasal 23. Ya, lagunya itu Tuhan adalah gembalaku. Satu pihak seringkali terjadi kelaparan dan apa di daratan Israel. Dan Daud pun juga mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, sama seperti domba yang dituntun ke rumput hijau dan ke air yang tenang. Itu berarti bahwa domba itu akan hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera, dan apa yang menjadi kebutuhan sang domba itu pun juga sudah dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, karena itu Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Ya, tidak akan kekurangan satu orang pun. Itu orang Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Nah, dalam realitas hidup, saudara, di satu pihak kita mengatakan dengan iman dan dengan percaya dan dengan doa kita berkata Tuhan memelihara. Ya, saya percaya. Tetapi di pihak lain juga ada yang menjadi bagian dari kita. Ya, ada kata ora et labora, berdoa dan bekerja, berusaha. Dari sisi rohani kita percaya dan kita terus berdoa. Kita percaya Tuhan memeliharakan kita. Ya, tetapi dari sisi jasmani, setiap kita pun juga punya kewajiban. Di mana Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan karunia, dengan talenta, dengan segala kemampuan kerja kita. Kita boleh bekerja, kita boleh terus belajar, kita boleh terus berusaha, kita boleh terus berjuang. Ya, untuk kita menjadi berkat bagi sesama.
Karena itu saudara, visinya orang Kristen, tujuan hidupnya orang Kristen itu, bekerja itu bukan untuk cari makan. Bekerja itu untuk apa? Menjadi berkat. Ya, apa yang kita kerjakan itu tujuannya adalah pertama kali yang harus kita tuju, lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk menjadi berkat. Membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Karena barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Maka apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan tujuannya adalah untuk melayani. Nah saudara, ketika kita berkarya, ketika kita menjadi berkat, ketika kita pun juga melayani, maka kalaupun juga dalam karya pekerjaan kita dan pelayanan kita itu, kita pun juga diberkati, kita menjadi berkat dan kita diberkati, saudara, itu adalah akibat. Ya, karena itu firman Tuhan selalu mengatakan orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Karena itu saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu adalah sebentuk pelayanan, komitmen kita, anugerah yang Tuhan berikan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita sudah menjadi berkat, kita sungguh-sungguh kita memberkati orang, lalu kemudian kita diberkati, itu akibat ketika kita memberi berkat. Karena itu saudara, secara rohani dalam iman, dalam doa, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan dengan karunia, karunia jasmani, kemampuan kita untuk bekerja, kita boleh menjadi berkat dan memberkati orang lain. Dan dengan itu kita akan diberkati. Karena itu saudara, bagaimana kita diberkati? Seperti apa Tuhan memberkati? Nggak usah dipikirin, itu mah caranya Tuhan. Yang kita tahu sekarang, yang kita kewajiban kita, yang kita pahami adalah kita terus melakukan yang terbaik, melayani yang terbaik, dan terus kita berbuat sesuatu untuk terus berkarya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu bagaimana Tuhan memberkati? Ya dengan caranya. Tuhan memberkati dan memberikan kita apa sih yang kita perlu? Ya secukupnya. Saudara, menarik sekali kalau kita mencoba memahami kata secukupnya. Ya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi apa yang dimaksud dengan konsep secukupnya? Jadi secukupnya itu ketika orang ya pada musim dingin dia tidak kedinginan, pada dia lapar, dia tidak kelaparan. Lalu ketika pun juga dia membutuhkan makanan, makanan yang dibutuhkan sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan dia, itu ada. Apa, saudara? Makanan apa? Apakah harus selalu makanan itu bentuknya gandum? Apakah berikanlah kami pada hari ini makanan kami ini? Kalau roti kan, kalau terjemahannya bahasa asing, berikanlah kami pada hari ini roti. Gitu. Ya roti itu bagi orang Yahudi lah. Itu kalau kita mah, itu kan berikanlah kami pada hari ini. Kalau makanannya sagu, mungkin kita akan mengatakan berikanlah pada hari ini sagu. Berikanlah kami pada hari ini nasi. Berikanlah kami pada hari ini apa? Singkong, ubi. Karena itu saudara, makanan kami yang secukupnya. Ya cukup, enough is enough. Secukupnya itu yang kita perlu. Jadi apa yang kita perlu? Ya makanan yang secukupnya. Itu cukup aja untuk kita. Nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu banyak. Ya cukup. Itu ya. Bapak Ibu kalau misalkan punya beras 2 ton untuk ibu sekeluarga, itu habisnya kapan? Gitu kan? Sebelum habis sama ibu 2 ton itu, maka beras itu langsung habis sama kutu. Nah, beras itu langsung menjadi lembab dan mungkin busuk. Gitu. Jadi nggak ada gunanya juga. Itu menyimpan kita banyak-banyak. Secukupnya ya cukup, meskipun cukup ukuran kita dan ukuran orang lain akan berbeda. Gitu ya. Tetapi apa yang kita perlu hari ini cukup.
Itu karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya cuma membayangkan orang Indonesia dengan orang Israel tadi, ya orang-orang Israel Yahudi yang hidupnya di gurun, hidupnya di tanah gersang gitu, susah banget mereka hidup. Orang Indonesia mah umumnya tinggal di daerah yang sangat baik. Ya, tinggal di daerah yang sangat baik. Kemarin saya ketemu sama saya si Imo itu orang Dayak yang sekarang dia kembali dulu di Seroja lama, dia balik lagi ke Sangatta, ya ke kampungnya. Lalu kemudian dia di Facebook dia ngumpulkan kepiting, kepiting rajungan tapi kecil-kecil segede jempol, kepiting-kepitingnya, gitu kan. Lalu saya tanya di chatting, Imo kok sekecil itu, nggak bisa lebih gede? Enggak Pak, ini memang kepiting sungai, katanya segede gini. Terus gimana? Langsung digoreng Pak, nanti kulitnya akan lepas sendiri, enak kayak udang. Astaga, gitu kan. Jadi orang kita ini dimanapun nemu makanan, gitu ya. Daun singkong aja, nggak cuma singkongnya, kita makan. Gitu ya, daun apa? Daun keladi kita makan. Daun apa? Semua kita makan. Gitu ya, kecuali daun pintu. Gitu. Nah, saudara, jadi kalau kita mengatakan Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, cukup. Ya, ada banyak hal yang bisa kita nikmati. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, mungkin ketika Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Itu mungkin bukan soal apa yang akan kita makan, soal apa yang akan kita minum. Tetapi saudara, kekhawatiran manusia modern ini pun juga menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Mungkin ada orang kekhawatiran saat ini ketika dia PHK, besok gua kerja apa enggak? Ya mungkin orang pun saat ini pun juga sedang sulit untuk berusaha. Ya, sekarang mah buka warung juga nggak boleh. Jualan, orang yang beli pun juga belum tentu mau keluar rumah. Orang jual kopi yang keliling aja juga dikejar-kejar Satpol PP. Orang yang kemudian yang memang saudara, kekhawatiran manusia di zaman modern ini sangat kompleks sekali. Bagaimana dengan anak-anak yang sekolah online terus? Apakah kecerdasannya, kepandaiannya akan menjadi sama dan serupa seperti orang sekolah onsite gitu, bertatap muka? Ya, kekhawatiran orang tuh sekarang pun juga sangat macam-macam. Gitu ya, sangat kompleks. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan hari esok. Ya, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Maka saudara, bukannya kita tidak boleh khawatir. Ya, tetapi apa gunanya berkhawatir? Apa gunanya takut? Ya, kekhawatiran, ketakutan mah akan membuat kita menjadi stagnan, menjadi diam, menjadi sembunyi, menjadi melarikan diri, dan lalu kemudian membuat kita pun juga ketakutan yang terlalu membuat kita tidak berbuat apa-apa, menang, diam, statis. Gitu. Kata Tuhan, jangan kamu khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ya, apa orang punya kesusahan? Tahu. Tuhan juga tahu apa yang kamu perlu. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Gitu kan? Nanti Bapak Ibu suatu ketika kita boleh sama-sama belajar. Ada namanya mind mapping dan mind shaping. Itu Tommy Busang. Ya, pencetusnya. Mind shaping itu kita belajar apa yang harus kita pikirkan, pikirkanlah. Apa yang tidak harus kita pikirkan, ya jangan dipikirin. Gitu loh ya. Jadi ada baiknya kita pun juga tidak memikirkan yang tidak perlu. Nah, kita pun juga harus memikirkan hal-hal yang perlu, yang produktif, yang sungguh-sungguh
memang perlu kita pikirkan. Yang di luar itu egepetologi lah, nggak usah kita pikirin, biarin aja. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memikirkan semuanya. Kita tidak mungkin lalu kemudian karena semua yang kita pikirkan dan oleh karena pikiran kita sendiri, kita kehilangan sukacita. Oleh karena pikiran-pikiran kita sendiri, kita kehilangan kebahagiaan kita. Karena itu Tuhan Yesus katakan, sudah, serahkan sekali khawatir, jangan kamu khawatir. Toh, kekhawatiranmu tidak menambah umurmu, barang sehasta saja. Kenapa? Karena bagi Tuhan yang penting adalah sukacita dan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu masak ketika Ibu marah? Misalnya Ibu marah-marah di rumah ya. Marah sama suami, marah sama anak. Wah, pokoknya hari itu benar-benar bad mood lah. Ngambek dari pagi gitu kan. Terus Ibu mau masak, kira-kira rasanya kayak apa? Wah, masak juga tidak tenang atuh. Jangan-jangan pancinya dibanting. Wah, lalu kemudian wajannya digobrak-gobrak. Wah, udah itu mah jadi musik dapur. Itu kan, rame. Rasanya nggak tahu, makan situ. Soalnya udah makan. Wah, kalau sambil ngambek. Ya, hasilnya juga orang sambil marah, orang sambil takut, orang sambil khawatir. Orang bekerja juga nggak tenang atuh. Karena orang bekerja tidak tenang, orang bekerja juga tidak safe, maka orang melakukan sesuatu pun juga hasilnya pasti buruk. Lalu Tuhan katakan, udah serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir. Tuhan yang pelihara, Tuhan juga yang memberikan hal segala yang kamu perlu dengan cukup. Sudah. Kenapa? Supaya kita bisa bekerja dengan tenang. Dan kalau kita bekerja dengan tenang, bekerja dengan hati sukacita, bekerja dengan kelegaan, bekerja dengan kepasrahan, saya yakin hasil kita juga baik. Karena itu saudara, sementara kita berdoa, kita berpelihara ora et labora, kita berdoa, kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan yang memeliharakan, serahkan segala khawatirmu. Tetapi bagian kita adalah kita labora, kita terus bekerja, kita terus melayani, kita terus menjadi berkat, dan kita pun juga terus melakukan yang terbaik untuk semakin memberkati banyak orang, sehingga dengan kita menjadi berkat, maka kita pun juga akan diberkati. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta atas pelayan firman-Nya. Memang benar kita harus yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita. Dan selalu tepat waktunya, indah pada saat kita memerlukan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan atas pelayanan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Erik. Seterusnya kita akan sampaikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur. Malam hari ini persembahan kita akan kumpulkan melalui bendahara kita Ibu Rita ke Bank BCA nomor rekening 63302708600 atas nama Margareta Sumual. Dan persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu Pakailah Waktu Seluruh Hidupmu. Sebelum persembahan dikumpulkan, pengantar firman-Nya ialah dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian sabdanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan kumpulkan persembahan diiringi dengan lagu PKJ 153. Pakailah seluruh
Doa persembahan dan doa syafaat, Bapak Pendeta Erik, kami persilakan Pak. Doa Baik. syafaat sama persembahan. Ya, baik, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Gembala Agung kami. Engkau yang memelihara hidup kami dan Engkau jugalah yang tahu apa yang kami perlu dan mencukupkan segala sesuatu yang sungguh kami perlukan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang memang harus kami hadapi. Tuhan juga yang selalu memeliharakan kami. Dan bahkan di tengah-tengah wabah, sakit penyakit ini Tuhan, Engkaulah penolong kami. Tuhan juga memberkati upaya pemerintah untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat, sehingga itu boleh menjadi cara Tuhan untuk memberkati dan memeliharakan kami supaya kami tidak menjadi jatuh sakit. Tuhan jugalah melalui kasih-Mu, Tuhan boleh menjadi nyata agar setiap saudara-saudara kami yang pernah terpapar dan Tuhan boleh pulihkan. Dan saat ini pun juga Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang memberkati sehingga semua orang dan juga umat Tuhan dan jemaat Tuhan di GKP Cakung terutama sekarang semua Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh pulihkan, dan tidak ada lagi mereka yang isolasi mandiri, tetapi yang ada adalah dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, dan Tuhan juga yang menjagai sehingga seluruh jemaat GKP Cakung boleh tetap sehat. Seluruh jemaat Cakung pun juga boleh tetap memiliki daya tahan tubuh untuk menghadapi virus corona ini. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga tetap menjagai kami dan kami boleh tetap setia untuk menggunakan prokes karena varian-varian dari virus corona ini pun juga terus mengancam kami. Karena itu Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami sungguh memohon kiranya Tuhan jugalah yang selalu menjaga kami. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Bayin dan kami juga berdoa bagi Ibu Widuri dalam proses pemulihan. Sempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Baik kaki Ibu Aminah maupun juga kaki Ibu Widuri sehingga mereka boleh kembali berjalan sebagaimana biasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka tanpa hambatan. Karena itu Tuhan Allah Bapa, hanya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan itu yang kami harapkan. Dan di saat ini dengan sukacita kami boleh membawa persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna dan digunakan untuk sebuah karya pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas doa syafaatnya dan doa persembahannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3. Ku perlukan juru selamat. Sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takutan enggan bila Tuhan ku membimbingku di Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan,
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, baktian selesai. Makasih Pak Pendeta. Ya, makasih. Selamat malam. Aduh, yang Makasih, jauh. Pak. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima Selamat Wih, kasih. ini potret dulu dong. Ini siapa nih juru potret nih, admin? Iya. Udah dipoto belum nih? Belum. Wah. Wah, Stop record yang dulu. jauh. Paradix Stop hadir. Pak Roni hadir. Iya. Pak Raharjo hadir. Pendeta Raharjo